Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa Kurniasari. Di sini saya akan menjelaskan dasar desain busana, bagian-bagian busana. Bagian-bagian busana adalah bagian yang melengkapi busana. Bagian-bagian busana tersebut terdiri dari 1 garis leher, 2 kerah, 3 lengan, 4 manset, 5 saku, 6 belahan. 1 garis leher. Garis leher merupakan bentuk busana yang terletak di sekitar leher atau biasanya disebut sebagai neckline. Bentuk dasar garis leher dapat dikelompokkan menjadi A. Garis leher bulat, B. Garis leher persegi, C. Garis leher V. Tiap-tiap bentuk dasar garis leher tersebut dapat dibuat berbagai macam variasi, antara lain sebagai berikut. A. Variasi garis leher bulat adalah Henley, Batteo, Decollete, Nassau, U, dan Gretchen. B. Variasi garis leher kotak, Mitted, Diamond, dan Sweetheart, serta lainnya. 2. Kerah kolar. Kerah merupakan penampilan dekoratif dan fungsional pada garis leher sebuah busana. Sebagai penampilan dekoratif, kerah merupakan bingkai wajah yang memberi nilai lebih, baik pada pakaian tersebut maupun pada si pemakai. Adapun fungsinya menutupi kekurangan-kekurangan pada bentuk leher atau bahu. Secara luas, ada 3 macam klasifikasi kerah adalah sebagai berikut. A. Kerah yang dipasang terpisah. Contohnya ada kerah Peter Pan dan kerah Mandarin. B. Kerah yang pengembangannya sebagian atau keseluruhan menjadi satu dengan badan. Contohnya ada River Fawn, kerah Setali, dan kerah Milano. Selanjutnya ada kerah 2 bagian yang disebut notched collar dengan lapel dan kerah yang terpisah. Contohnya ada Classic River dan Sealer, serta lainnya. Menurut letaknya di sekeliling leher, kerah atau kolar dapat dibagi menjadi 3 bentuk dasar kerah, yaitu 1. Kerah rebah. Kerah yang letaknya datar atau rebah di sekeliling leher dan hanya cukup untuk menutupi jahitan di leher. 2. Kerah roll. Kerah yang menggulung atau melipat di sekeliling leher dan lipatannya bisa sedang sampai tinggi. 3. Standing collar. Kerah yang berdiri tegak di sekitar leher tapi tidak menggulung atau membalik. Contohnya adalah kerah Mandarin. Dari 3 bentuk kerah di atas dapat dibuat bermacam-macam variasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada variasi kerah rebah. Kedua ada variasi kerah roll. Ketiga ada variasi kerah tegak. Bisa dilihat. Selanjutnya adalah lengan atau sleeve. Lengan adalah bagian busana yang menutupi semua atau sebagian lengan. Berdasarkan panjangnya dapat digolongkan menjadi 1. Lengan sleeve, strap sleeve, yaitu lengan yang panjangnya hanya sampai puncak lengan. 2. Short sleeve, yaitu lengan yang panjangnya hanya sampai pertengahan pangkal tangan. 3. Elbow, yaitu lengan yang panjangnya hanya sampai siku. 4. 3/4 leg, yaitu lengan yang panjangnya 3/4 panjang lengan. 5. Wrist, yaitu lengan yang panjangnya sampai mata tangan.
Menurut bentuknya, lengan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu set-in dan unmounted. Lengan yang terpasang atau set-in adalah lengan yang secara konstruksi berdiri sendiri sehingga terdapat jahitan atau sambungan pada kerung lengan. Contohnya adalah lengan cap, wing, lengan puff, petal, lantern, lengan melon, balon, trapeze, bishop, angel, pagoda, dan slip and teeth. Lengan tali atau unmounted adalah lengan yang tidak terdapat potongan atau tanpa jahitan sambungan pada kerung lengan. Contohnya adalah lengan French, kimono, batwing, kite, dolman, dan magyar. 4. Manset atau cuff. Lengan baju seharusnya cukup lebar pada bagian bawah atau dasarnya, atau mempunyai bukaan yang memudahkan masuknya lengan dan tangan. Sebuah manset adalah sepotong ban pada dasar lengan baju, bisa merupakan bagian dari lengan baju itu sendiri yang membalik ataupun bagian terpisah yang dipasangkan pada lengan baju. 5. Saku atau pocket. Saku adalah salah satu bagian busana, biasanya disebut sebagai kantong kecil rata yang dijahitkan pada busana. Saku berfungsi untuk menyimpan sesuatu dan juga sebagai hiasan. Pemasangan saku dapat mempengaruhi penampilan busana secara keseluruhan. Misalnya, ada letak saku terlalu tinggi atau rendah, saku terlalu kecil sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Ada dua macam saku, yaitu 1. Saku luar atau saku tempel, 2. Saku dalam atau saku bobok. Saku luar atau saku tempel. Saku luar adalah saku yang dipasang pada bagian luar atau disetik pada bagian dalam saku. Saku tempel berupa sehelai kain yang berbentuk persegi, setengah lingkaran, atau variasi dari bentuk-bentuk tersebut dan dipasang melekat di atas pakaian. Untuk keserasian, diperhatikan keseluruhan bentuk saku dan ukuran saku dengan jenis busana atau si pemakai. Saku dalam atau saku bobok. Saku dalam adalah saku yang terletak pada bagian dalam pakaian. Bagian luar hanya terlihat lubang atau kelopaknya saja. Saku ini biasanya dibuat tegak, miring, sudut, atau datar. Ada 4 macam saku dalam atau bobok. 1. Saku paspoil, yaitu saku yang pada bagian lubangnya diselesaikan dengan kumai atau bahan melebar. 2. Saku vest, yaitu saku pada bagian dalam lubangnya terdapat klep diarahkan ke atas dijahit pada sebelah kiri dan kanan klep. 3. Saku klep, yaitu saku dalam yang pada bagian lubangnya terdapat klep yang diarahkan ke bawah. 4. Saku variasi, yaitu saku dalam yang dibuat pada garis hias atau bentuk lain. 6. Belahan atau closing. Belahan adalah pengikat dua bagian busana menjadi satu. Untuk mengikat busana, diantaranya menggunakan kancing hias, kancing tekan, kancing kait, resleting, perekat, sengkelit, dan gasper. Fungsinya adalah memudahkan dalam memakai dan melepas busana. 2. Adalah sebagai hiasan pada busana. Sekian materi dari saya. Jika ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.